Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Kitab-Kitab Allah. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita pelajari dulu apa itu definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT berisi akan ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mari kita bahas satu persatu kitab-kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah SWT pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam ketika sedang bermunajat di Bukit Tursina atau Gunung Sinai untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel. Jadi kitab Taurat ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab yang berikutnya yakni kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Jadi dalam kitab Zabur, di dalamnya berisikan akan nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ketiga yang diturunkan oleh Allah SWT adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan untuk umat Bani Israel sekaligus membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Jadi dalam isi Injil itu sendiri terdapat atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat dan Zabur. Kitab yang terakhir atau kitab yang diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini yakni kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Namun para ulama terkait dengan jumlah ayat ini masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jumlah ayatnya di bawah dari 6.236 ayat, dan ada pula ulama yang mengatakan jumlah ayatnya lebih dari 6.236 ayat. Surat Al-Quran yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah, yakni surat yang pada saat turun Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah. Surah yang turun di Madinah atau surah yang turun setelah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau disebut Nuzulul Quran, yakni di Gua Hira pada saat Nabi sedang menyendiri. Nabi sedang memikirkan kondisi umat pada waktu itu yang begitu rusak. Surah Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya kemurnian dari Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya.
yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut arti Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kita manusia dilarang untuk ragu terhadap isi kemurnian Al-Quran. Dan Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, fungsi kitab-kitab Allah. Fungsi kitab-kitab Allah yang pertama ya ini sebagai petunjuk hidup. Jadi barang siapa manusia yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, fungsi dari kitab Allah yakni membimbing menuju jalan yang benar. Jadi manusia yang berpegang teguh kepada kitab Allah atau Al-Quranul Karim, maka hidupnya akan benar. Hidupnya akan terjauh dari jalan yang sesat. Yang ketiga, fungsi dari kitab Allah yakni menegaskan kebenaran kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran banyak membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Adapun hikmah kita mempelajari kitab-kitab Allah yang pertama yakni menumbuhkan keimanan yang kuat. Jadi setelah kita mempelajari Al-Quran, maka diharapkan kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Jadi setelah kita mempelajari kitab-kitab Allah, maka diharapkan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita semua kitab-kitabnya, yakni yang bisa menjadi pedoman hidup kita dan bisa membawa kita bahagia baik dunia dan akhirat. Yang ketiga yakni mempererat toleransi antar sesama. Jadi setelah kita mengetahui banyak kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, maka kita harus toleransi terhadap sesama umat beragama yang sama-sama memegang atau diturunkan kitab oleh Allah SWT. Yang keempat, yakni mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi setelah kita belajar mempelajari kitab-kitab Allah, maka diharapkan kita dapat belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena sebaik-baik manusia yaitu orang yang belajar dan mengamalkan. Adapun contoh penerapan dari kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi setelah kita mempelajari kitab-kitab Allah, maka contoh penerapannya yaitu kita belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, saling menolong. Jadi pengamalan dari kita mengimani kitab-kitab Allah adalah kita saling menolong kepada sesama umat beragama, sesama manusia. Karena di dalam Al-Quran banyak diperintahkan untuk kita saling menolong. Yang ketiga, yakni saling menghormati. Banyak sekali dalam Al-Quran perintah kita untuk saling menghormati antar sesama. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT agar kita semua bisa menjadi umat yang rukun, yang damai. Adapun kesimpulan dari kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang wajib kita imani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mempelajari dan mengamalkan dari kitab-kitab Allah, maka akan membawa kita bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, itulah tadi materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan bisa semakin mempermudah peserta didik dalam mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.